Masjid Al-Bina Muhammadiyah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati indahnya hidangan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala-pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang penuh dengan rahmat serta maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua jemaah yang hadir di sini termasuk orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, sehingga insyaallah mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga salawat kita sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita juga ittiba' li sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari tidak bermanfaat apa-apa di situ. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali amalan-amalan kita selama kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya di dalam sebuah hadis yang berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ijlis bina mu'minus sa'ah." Duduklah bersama kami, duduklah bersama kita, bersama kami. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beriman, menjadi imannya, memperkuat iman kita, memperbarui iman kita walaupun cuma sebentar. Maka tausiah kita pada siang ini insyaallah lebih daripada mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan saya bawa pada siang ini adalah ta'amulat atau tadabbur apa perkara atau faedah-faedah yang bisa kita ambil dari surat Nuh yang ada di juz 29. Allah Ta'ala di kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ya'budu Allaha wa taquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengambil al-fawaid at-tarbiyah, faedah-faedah pendidikan terbawi dari surat Nuh ini atau setelah daripada surat ini, hal yang paling pertama adalah kaifa ta'amul Al-Quran. Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran. Jangan pernah terbenak di pikiran kita bahwasanya Al-Quran yang butuh untuk dibaca, bahwasanya Al-Quran yang akan bertambah keagungannya kalau seandainya kita baca. Tidak sama sekali. Justru sebaliknya Al-Quran tidak pernah membutuhkan kita. Kita lah yang butuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk menunjukkan kita jalan yang benar, untuk memberikan cahaya dalam kehidupan kita, untuk memberikan keterangan di dalam hati kita, sehingga semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin dapatlah kita cahaya daripada Al-Quran. Nah, inilah kita bagaimana memperlakukan Al-Quran dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita butuh dengan Al-Quran, maka tidak ada hari yang bisa kita lewati kecuali lisan dan hati kita membaca Al-Quran. Cukup membaca saja tidak, mentadabburi, karena ternyata Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran diturunkan untuk difikirkan, untuk dimengerti maknanya,
kecuali kita mentadabburi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina aamanu wa yubashshirul mu'minina alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling benar aqwam. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, dalam surat Nuh, sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya agar apa? An anzir qaumahum qabla an ya'tiyahum 'adzabun alim, untuk memberi peringatan kepada kaumnya sebelum datang azab Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Nuh itu mendakwah mengajak kaumnya itu sampai 950 tahun, 1000 tahun kurang 50, ya illa 50 am, 950 tahun tidak henti-hentinya mengajak menyeru kaumnya. Karena setiap kita ini adalah doa, setiap kita adalah doa itu adalah menyuruh, mengajak dengan lisan kita, mengajak dengan keadaan kita, mengajak dengan pikiran kita. Semua kita adalah doa. Cuma pertanyaannya adalah menyuruh kepada kebaikan atau menyuruh kepada keburukan. An anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah tidak akan pernah mengazab sebuah kaum kecuali pasti diberi peringatan terlebih dahulu. Kecuali pasti diutus terlebih dahulu nabi-nabi yang memperingatkan kaum itu. Kalau mereka ingkar sampai 69 membunuh, barulah kemudian diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, qala ya qaum inni lakum nadhirun mubin. Qala ya qaum, Nabi Nuh berkata dalam disahkan dalam surat ini, ya qaum inni lakum nadhirun mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah nadhir, peringatan bagimu. Nadhir, peringatan bagimu, membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala, mubin, yang menerangkan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yaitu tariqatul dakwah, cara mengajar adalah dengan kata-kata yang baik, haruslah dengan menghargai, tidak boleh langsung menjustis, tidak boleh langsung memburukkan, karena kita sedang menginginkan menawarkan sesuatu yang baik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh memulainya dengan apa, panggilan yang sangat indah sekali, ya qaum. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW ketika menyuruh kepada pembesar Quraisy itu memanggil dengan namanya, ya Abul Walid, ya Aba Hamzah, ya Aba. Ini bukti mereka menyuruh dengan menghargai al-mad'un, dengan menghargai siapa yang diajaknya sedang berbicara. Qala ya qaum inni lakum nadhirun mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallah idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Kemana dakwah ini Nabi Nuh? Tidak untuk menunjukkan siapa dirinya, bukan untuk menghormati dirinya, tetapi siapa yang menyuruh kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas tujuannya bukan untuk memperkaya diri dan lain sebagainya, melainkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taatlah kepadaku karena aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimulai dengan apa lagi? Dengan hal-hal targhib yang membuat seseorang itu cinta kepada agamanya. Apa yang bakal kalian dapatkan kalau seandainya kalian bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian, kata Nabi Nuh kepada kaum-kaumnya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Diakhirkan azabnya sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang masuk Islam, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang bertaubat, at-taibu min dzambihi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti orang
kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan dosa itu bakal spesial, bakal suatu yang besar untuk mereka yang melihat bahwasanya dosa-dosanya itu adalah suatu yang besar, membebani bagi hidupnya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengampunan dosa ini menjadi suatu yang ditunggu-tunggu. Tapi bagi orang-orang yang memandang dosa itu kecil, kemudian tidak takut dia kepada Allah, tidak takut kepada azab Allah, maka pengampunan dosanya ini adalah suatu yang cuma janji-janji belaka. Maka seorang mukmin adalah yang melihat dosanya begitu besar, kesalahannya begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia begitu tamak untuk kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dimanfaatkannya waktunya, dihadirkannya hatinya, beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal takdir Allah, ketentuan Allah kalau sudah datang tidak akan pernah diajalkan walaupun sedikit pun. Law kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nabi Muhammad berkata, ya Rabb, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku mengajak menyeru kaumku lailan wa nahara, malam hari siang hari. Ini babnya namanya bab curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya terpaut dengan Tuhannya. Keluhan-keluhannya dia letakkan di tempat sujudnya, dia angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai begitu pun dia tidak akan berdoa kepada manusia sampai nauzubillah kalau meminta kepada manusia. Dia harus meminta kepada yang memiliki langit-langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, dia harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, ternyata totalitas dalam berbuat, totalitas dalam berdakwah, malam siang, jumpa di jalan, jumpa di tempat kopi, jumpa di mana. Ini adalah sarana-sarana untuk berdakwah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Akan tetapi tidak bertambah dari mereka kecuali mereka makin jauh dari seruanku, dari dakwah darimu ya Allah. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Sesungguhnya aku setiap kali aku mengajak mereka supaya diampuni dosa-dosa mereka, apa yang terjadi? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka tutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Kemudian mereka tutupi muka-muka mereka dengan baju-baju mereka. Penghinaan kepada Nabi Nuh, penghinaan kepada ayat-ayat Allah, penghinaan kepada perintah-perintah Allah. Karena apa? Wa asarru wastakbaru istikbara. Karena kesombongan yang sudah memuncak. Karena kesombongan al-kibar. Orang kalau sudah sombong tidak akan pernah masuk nasihat kepadanya. Orang kalau sudah sombong tidak akan masuk dari ayat-ayat Allah ke dalam hatinya. Orang kalau sudah sombong dia akan merasa seakan-akan dialah orang yang paling hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan sifat sombong, karena sombong ini bisa menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa membuat kita jumawa dan lupa posisi kita bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan patuh harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara. Dan aku langsung berdakwah dengan terang-benderang ya Allah. Semua cara sudah dipakai untuk mengajak manusia. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Sampai aku i'lankan, sampai aku naik mungkin ke
atas gunung, aku ambil mimpi, aku lakukan ini di masa di mana semua tempat, semua cara sudah aku lakukan agar manusia ini menyembahmu ya Allah. 950 tahun diriwayatkan, yang beriman hanya 10. 950 tahun. Yang percaya beriman kepada Allah 10. Riwayat yang lain mengatakan 80. Kira-kira dalam sebulan cuma dapat berapa? Akhirnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dilenyapkan satu muka bumi, yang diselamatkan hanya yang berada di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Apalagi faedah terbaik yang bisa kita ambil dari surat ini, ternyata orang yang terdekat dari Nabi Nuh, istri Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, termasuk orang yang tidak percaya kepada Nabi Nuh. Tapi alhamdulillah kedua orang tua Nabi Nuh itu percaya beriman kepada Nabi Nuh. Maka di akhir ayat dikatakan apa? Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan siapa saja yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah. Dan ampunilah dosa semua orang-orang yang mukminin, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Nabi Nuh sebagai manusia yang biasa sedih. Dalam surat yang lain, surat Hud berkata, ya Allah, innani min ahli wa inna wa'adakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, sesungguhnya anakku itu adalah bagian dari keluargaku ya Allah. Masih meminta kepada Allah, ini anakku ya Allah. Wa inna wa'adakal haqq, dan sesungguhnya janjimu itu adalah benar ya Allah. Dan engkau adalah sebaik-baik yang menghakimi ya Allah, yang memutuskan ya Allah. Qala ya Nuh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu laysa min ahli. Artinya kita diajarkan loyalitas di sini. Ternyata loyalitas itu ada di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bakal bersama kita adalah mereka yang ikut juga beriman dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya? Dakwah ini dimulai dari yang paling dekat. Mengajarkan keagungan Allah dimulai dari anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita, orang tua kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Banyak lagi faedah terbaik dari surat Nuh. Semoga dari waktu ada kesempatan, semoga dari tauhid yang singkat ini bisa kita ambil pelajaran dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanfaatkan puasa Ramadan kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di masjid ini untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam surga-Nya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para syuhada, para salih semuanya. Allahumma amin. Terima kasih atas